Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aditya Pradipta Hernanda, peserta Latsar CPNS BKPSDM Kalimantan Selatan Angkatan 16 Kelompok 4 NDH 38. Kali ini kita akan membahas tentang tugas individu dengan tema etika publik dan komitmen mutu. Yang pertama kita bahas adalah etika publik, di mana di situ ada yang pertama saya menjadi etika, kode etik ASN, nilai dasar etika publik, dimensi etika publik, definisi dan lingkup etika publik, kemudian tuntutan etika publik dan kompetensi perilaku pejabat publik. Kemudian kita juga akan mengenal bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Aktualisasi etika ASN itu yang paling penting. Oke, langsung saja kita yang pertama yaitu pengertian etika, yaitu adalah sebagai etika adalah secara umum etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik dan buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, jadi di sini integritas publik menuntut para pemimpin dan pejabat untuk memiliki komitmen moral dan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijakan di dalam pelayanan publik. Kemudian kita bahas yang kedua, yaitu dari kode etik. Kode etik sendiri itu adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Nah, dan sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Nah, di sini biasanya ada kode etik profesi. Seperti saya mungkin kode etik dokter umum, ada kode etik guru, dan mungkin ada kode etik yang lain-lainnya. Kemudian di sini kita bahas adalah kode etik aparatur sipil negara. Nah, ini kode etik yang harus dimiliki setiap ASN. Jadi harus menjunjung tinggi kode etik ini. Yang pertama yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Itu yang penting paling pertama dan harus kita tanamkan. Kemudian melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Jadi harus cermat, disiplin, artinya harus tepat waktu. Kemudian melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kemudian melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Kemudian sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Kemudian menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan data barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Jadi di sini kita tidak boleh menganggap itu milik pribadi, tetap milik negara dan harus kita rawat. Ya, kemudian tidak terjadi menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan di dalam melaksanakan tugas. Nah, itu paling penting juga. Kemudian memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain. Jadi ketika kita bekerja, ada teman sejawat tanya kepada kita tidak boleh memberikan informasi yang salah atau menyesatkan, karena itu akan memperburuk kualitas dari instansi tersebut, karena yang kena bukan cuma dia teman kita, tapi bisa satu instansi. Kemudian tidak menyalahgunakan informasi intern negara, yaitu itu baik itu tugas, status, kekuasaan, atau jabatannya untuk mencari keuntungan. Nah, misalnya jadi kepala SKPD. Oh, kita minta ini, saya mau setoran ini. Nah, itu tidak boleh ya, karena menyebarkan informasi milik negara, misalnya, di sana ada proyek, ayo berani berapa gini. Nah, itu tidak boleh ya. Terus memegang teguh nilai dasar ASN
dan selalu menjaga reputasi dan integritas dari ASN. Kemudian melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Ya, itu ya yang harus kita punya. Kemudian yang kedua adanya nilai-nilai dasar etika publik, yaitu dalam undang-undang ASN sudah ada. Yang pertama, memegang teguh nilai ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar NKRI 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kemudian yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Jadi ketika saya dokter, saya harus membuat keputusan sesuai prinsip keahlian saya. Jangan saya memakai prinsip keahlian guru, atau saya sok tahu untuk guru. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian kerja menciptakan lingkungan kerja non diskriminatif. Jadi kita tidak boleh membedakan, tidak boleh ada kelompok-kelompok tertentu di dalam suatu instansi kepegawaian. Kemudian memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Nah, itu harus. Artinya di sini sopan dan santun. Itu yang utama. Kemudian mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Jadi apa kinerja kita itu harus kita pertanggungjawabkan kepada publik. Apa yang kita rencanakan harus kita capai. Kemudian memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Nah, jadi di sini harus kemampuan. Misalnya saya ada program posyandu, program posbindu atau vaksinasi. Nah, itu kita harus mampu untuk melaksanakannya. Kemudian memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Artinya kita tidak boleh membodohi publik atau tidak boleh berbohong. Jadi kita harus jujur. Ketika di situ pelayanan di tarifnya misalnya 10.000, kita harus 10.000. Tidak boleh bilang 50.000. Kemudian harus cepat, tepat, dan akurat dan tanggap. Jadi kita tidak boleh membiarkan masyarakat itu sampai menunggu lama. Kemudian mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Nah, ini sangat penting dalam suatu kelompok. Kemudian mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Jadi tidak membeda-bedakan antara pekerjaan satu dan lainnya, karyawan satu dan lainnya, meningkatkan efektivitas sistem pemerintah yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Nah, itu tadi ya. Kemudian kita ke dimensi atau etika publik dalam pelayanan. Kita ke definisi dan lingkup etika publik, yaitu ada 3 pokok utama sebenarnya di sini ya. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Artinya kualitas tetap terjaga dengan baik dan itu relevan dengan apa yang kita berikan ya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus pas. Kemudian sisi dimensi yang efektif, etika publik sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Kemudian yang ketiga adalah modalitas etika, yaitu menjembatani norma moral dan tindakan aktual. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada dimensi etika publik. Ini ada 3 aja prinsipnya. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, yaitu menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral. Jadi kita integritasnya tinggi dalam melayani publik. Kemudian modalitas, yaitu pemerintah yang bersih. Di sini tidak ada korupsi, nepotisme, atau bahasa kerennya gratifikasi di sini ya. Nah, itu tidak boleh ya. Harus akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Jadi kita tidak boleh memihak kemana-mana. Kemudian yang ketiga itu adalah dimensi integritas publik, tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Ya, di sini kita harus jujur dan bermoral baik. Ya, tetap tidak korupsi atau curang. Kemudian yang keenam yaitu ketujuh, tuntutan etika publik dan kompetensi. Nah, di sini kita harus memberikan pelayanan kepada publik itu secara profesional ya, secara profesional, beretika ya, sopan santun dengan nilai
kejujuran, solidaritas, keadilan, dan juga kesetaraan, ya. Itu semua diperlakukan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan kebaikan orang lain, ya. Intinya di sini kita harus profesional, ya. Kemudian yang terakhir yaitu perilaku pejabat publik. Kita tidak boleh seperti pada zaman kolonial yang memandang birokrasi itu sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan, ya. Kita adalah pelayan publik, kita adalah pelayan masyarakat. Jadi kita tidak boleh semena-mena kepada masyarakat, kita harus bertanggung jawab untuk melayani masyarakat. Untuk yang kedua yaitu bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Sebenarnya bentuk-bentuk kode etik ini sudah diatur dalam Undang-Undang ASN, yaitu banyak di situ ya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu ditegaskan bahwa berbagai ketentuan disiplin pegawai negeri, sistem sanksi yang dibebankan apabila seorang PNS melanggar hukum, menyalahgunakan wewenang dan terlibat dalam konflik kepentingan. Nah, itu sudah diatur dalam undang-undang. Terus implikasinya kita dalam pelayanan publik yaitu tetap kita nilai-nilai luhur harus tetap kita prioritaskan. Jadi pada dasarnya itu manusia itu baik dan suka hal yang baik, tapi ada sedikit orang-orang yang menyimpang. Jadi kita tetap harus melayani itu dengan nilai-nilai yang tadi sudah disebutkan, yang terutama itu adalah jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Kemudian yang terakhir untuk aktualisasi etika itu banyak sekali. Yang pertama bisa pemanfaatan sumber daya publik, yaitu mobil dinas. Nah ini ya, ini punya negara, jadi kita harus menggunakannya hanya untuk urusan kedinasan misalnya, tidak boleh untuk urusan mudik, rekreasi. Nah itu tidak boleh ya di sini. Jadi itu termasuk salah satu aktualisasi etika. Kemudian etika juga ketika absen sidik jari. Nah itu kita tidak boleh telat, harus pas ya. Kita tidak boleh bolos, kita tidak boleh berbohong ya. Itu sedikit aktualisasi etika. Kemudian ketika ada tenaga honorer, kita tidak boleh gratifikasi atau KKN, korupsi nepotisme, itu tidak boleh ya. Kemudian pemberian hadiah atau cenderamata ya, itu tidak boleh ya, seperti misalnya kenaikan kelas, gurunya diberi ini itu, nah itu tidak boleh ya. Itu termasuk salah satu bentuk gratifikasi. Kemudian dalam pengadaan, konflik kepentingan dalam pengadaan, nah ya ini tidak boleh ya. Itu sangat-sangat tidak boleh. Misalnya pengadaan obat ini padahal itu tidak dibutuhkan ya. Banyak sekali contoh-contohnya di sana. Misalnya kayak terpidana kasus korupsi ya, menjabat kembali. Nah itu bagaimana, itu kacau. Gimana kita menjamin bahwa dia tidak akan korupsi kembali? Mungkin sekian dari saya. Salah kilaf mohon maaf. Apabila ada yang kurang mohon ditambahkan ya. Untuk etika publik ya. Kemudian kita ke komitmen mutu, dimana komitmen mutu ini sangat penting bagi ASN ya. Di sini ya ada 4 nilai dasar, yaitu efektivitas, efisiensi, dan inovasi serta mutu ya. Berarti 4 nilai dasar ini kita harus pegang untuk efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Kemudian pokok pikiran, komitmen mutu dapat diartikan sebagai janji terhadap diri sendiri yang tercermin dalam tindakan perbuatan untuk menjaga standar yang telah ditetapkan ya.
Jadi sebagai ASN, tugas apapun yang diemban merupakan tanggung jawab kita untuk melaksanakan secara optimal dengan prinsip efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Sehingga masyarakat sebagai stakeholder itu merasa puas ya dengan pelayanan yang kita berikan sebagai ASN. Kemudian konsepnya tadi ya, efektif, efisien, mutu, dan inovatif. Kemudian di sini ada nilai dasar orientasi dari mutu tersebut. Yang pertama, berkomitmen untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan arah dan tujuan kualitas yang pelayanan, itu mutu. Untuk efektif, dengan adanya hasil guna menunjukkan tingkat kecapaian target yang telah direncanakan, dan efisien adalah berdaya guna untuk menjalankan tugas dan mencapai hasil tanpa pemborosan sumber daya dan hemat waktu. Kemudian inovatif, pewujudan ide kreativitas untuk meningkatkan mutu pelayanan. Kemudian 5 pilar manajemen mutu yaitu komitmen, hasil, mutu, prosedur, berpikir efektif, data efisien, melibatkan orang lain di sekitar. Jadi untuk nilai dasar tadi, membangun mindset dan komitmen pegawai terhadap budaya mutu. Jadi pegawai itu di mindset untuk menjaga mutu tetap baik. Kemudian meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan, beradaptasi dengan perubahan, fokus pada kepuasan pelanggan baik internal maupun eksternal, membangun kerjasama antar pegawai dengan ikhlas, percaya, dan rasa jujur. Kemudian menampilkan kinerja tanpa cacat, pemborosan, dan sejak dimulai setiap pekerjaan. Kemudian di sini ada 10 ukuran pelayanan mutu oleh Zellmuth tahun 1990. Itu adalah yang pertama, nyata, tangible, nyata berwujud, reliable, dapat diandalkan atau keandalan, responsiveness, cepat tanggap, kompeten, mudah aksesnya, ramah, komunikatif, kepercayaan, aman, dan pemahaman terhadap pelanggan. Untuk itu, alat pemastian mutu pelanggan itu menurut Osborne dan Plastik tahun 2000 itu yang pertama, standar pelayanan pelanggan, ganti rugi pelanggan, jaminan mutu, audit mutu, penanganan keluhan pelanggan, dan ombudsman. Kita tahu di Indonesia ini sudah ada ombudsman ya. Jadi itu untuk pelayanan kepada kita ya. Jadi untuk penerapannya sendiri, saya sebagai dokter yaitu misalnya dokter itu harus menjaga yang pertama media pendukungnya seperti alat pengukur tekanan darah, stetoskop, alat pengukur suhu, kemudian meja periksa dan lain-lainnya. Nah itu harus ada untuk menjaga mutu, kemudian menjelaskan yang baik kepada pasien seperti itu. Kemudian tidak membeda-bedakan pasien, dan untuk ke masyarakat biasanya kita bergotong royong, kemudian saling membantu terhadap masyarakat, kemudian sering membantu masyarakat yang sedang kesusahan ya, seperti itu. Sedikit dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.